Pohon pisang kepok yang satu kita tanam di lahan kita atau di ladang kita, dan yang satunya nanti lagi akan kita tanam di lahannya atau di tempat lahannya Mbak Siti. Kita mempersiapkan tempat untuk tanaman kita yang selanjutnya. Ini rencananya nanti mau kita bagi dua, kita potong.
antara dipencet yang atas ngeliat gini aja. Oke, nanti pindah aja Mas.
kita mau bikin lubang untuk menanam pisang kepok. Kita punya 2 pohon pisang kepok, yang satu kita tanam di lahan kita atau di ladang kita, dan yang satunya nanti lagi akan kita tanam di lahannya atau di tempat lahannya Mbak Siti.
Oke, ini adalah hasil dari pekerjaan saya tadi malam, yaitu tadi malam saya menambahkan media tanam tanah berupa abu bakaran dari rumput dan daun, karena tanahnya memang kurang, jadi saya tambahkan seperti ini. Ini hanya beberapa dan tidak semua, masih belum. Ini belum saya tambahkan. Dan ini juga, ini saya hanya gemburkan saja. Dan di sini juga belum. Dan yang ini juga belum, hanya saya gemburkan tanahnya. Yang ini sudah saya lakukan untuk penambahan tanahnya. Begitu juga dengan pohon tomat. Inilah hasil dari pekerjaan saya tadi malam. Jadi ceritanya teman-teman, kemarin sore itu kita pergi ke ladang. Kita ke ladang untuk menanam pohon pisang. Kita punya 2 pohon bibit pisang kepok yang kita dapatkan dari tempat teman. Jelasnya kita meminta 2 batang atau 2 pohon bibit pisang kepok yang dia punya, karena di tempat teman tersebut pisang kepoknya sangat subur, pohonnya besar-besar, dan juga pisang kepoknya sudah pernah berbuah. Dan kemarin juga ada 3 pohon yang sedang berbuah, tapi sayang masih belum tua. Ceritanya seperti itu. Kita kemarin pergi ke ladang untuk menanam 2 pohon bibit pisang kepok. Setelah pulang dari ladang, saya lanjut untuk mengerjakan penambahan tanah, media tanah ke dalam polybag. Dan seperti yang teman-teman lihat tadi, itulah hasil dari pekerjaan saya tadi malam. Dan ini kacang panjang kita sudah mulai merambat. Sengaja saya taruh di bawah dekat pohon murbei. Jadi maksudnya agar dia nanti bisa merambat ke pohon murbei ini, dan memang ternyata benar. Ini adalah hasil dari rambatan kacang panjang kita. Di sebelah sini juga ada. Nah, ini teman-teman bibit atau tanaman terong hijau panjang kita. Alhamdulillah sangat subur sekali. Ini nanti juga akan saya tambahkan media tanamnya berupa tanah subur. Tapi untuk sekarang masih belum, kita tanahnya masih belum punya. Jadi nanti insya Allah setelah kita punya akan segera kita lakukan penambahan media tanam berupa tanah. Dan di sini teman-teman, saya punya tanaman bayam merah. Ini saya bingung apakah ini akan saya pindahkan ke tempat lain, maksudnya akan saya tanam kembali atau akan tetap di tempatnya seperti ini. Dengan tanaman sawi, ini sawi hijau kita yang beberapa waktu lalu saya pindahkan ke sini setelah dari penyemaian, lalu saya pindahkan ke tempat ini, ke bak yang lebih besar. Kemungkinan ini nanti akan saya pindahkan lagi ke, maksudnya akan saya pisahkan, saya tanam kembali, insya Allah. Nanti akan kita dari semaian bibit sawi hijau kita. Ternyata di sini ada
bayam merahnya. Ini adalah tanaman tomat. Ini saya buang daun kecilnya, kita buang saja. Oke, semoga saja nanti dia bisa tumbuh dengan subur. Dan di sini juga ada satu, hanya ada 2 pohon yang sempat saya pindahkan, dan masih ada lagi. Dan masih ada lagi satu di sebelah sini yang masih belum saya pindahkan. Nanti setelah agak besar sedikit baru kita pindahkan lagi ke tempat yang lebih besar. Ini juga mau saya pindahkan teman-teman, rencananya mau saya pindahkan, mau saya taruh di bawah pohon murbei, sama seperti kacang panjang tadi. Nanti kita pindahkan ke sana teman-teman. Jadi teman-teman, ceritanya begini, kenapa kita jadi membuat kebun kecil di samping rumah kita. Sebenarnya teman-teman, jika kita bercocok tanam terutama untuk jenis sayuran seperti ini, jika di ladang itu kemungkinan untuk berhasil sangat kecil sekali teman-teman, karena di sana pertama sangat jauh dari rumah. Jadi kita tidak bisa untuk setiap hari pergi ke ladang untuk merawat tanaman kita yang ada di sana. Teman-teman tahu sendiri, jika untuk tanaman sejenis sayuran itu harus perawatannya harus ekstra sekali, terutama untuk penyiraman minimal pagi dan sore. Nah, itu tidak bisa kita lakukan jika kita bercocok tanam berupa atau sejenis sayuran di ladang kita. Awal-awal kemarin kita sudah mencoba, ternyata hasilnya tidak memuaskan dan tidak maksimal. Tapi walaupun begitu, kita masih tetap bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kita mulai berpikir alangkah baiknya jika untuk sejenis sayuran kita mencoba untuk menanamnya di halaman atau di pekarangan, tepatnya di samping rumah kita. Dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat ini. Pertama, ini adalah sangat dekat dengan rumah, ya jelas dekat karena ini adalah tepatnya di samping rumah kita. Jadi kita perawatannya pasti akan lebih maksimal dibandingkan jika kita bercocok tanam jenis sayuran ini di ladang. Jadi di ladang kita akan tetap bercocok tanam, tapi tidak sejenis sayuran. Mungkin insya Allah nanti kita punya rencana untuk menanam ubi jalar. Sekarang saya sedang mencoba untuk melakukan pembibitan belepotan teman-teman. Oke, seperti inilah kebun kecil kita. Setelah kebun kita yang ada di ladang, kita juga berupaya atau berusaha mencoba untuk melakukan berkebun mini di tepatnya di samping rumah. Dan teman-teman harus melihat apakah ini saya salah. Ternyata tanaman cabai kita sudah mulai belajar berbunga. Sudah ada 2 pohon. Seperti ini. Begitu juga dengan pohon tomatnya, dia juga sudah mulai untuk belajar berbuah, berbunga maksudnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini. Oke. Jadi saya bingung teman-teman, ini tanaman cabai saya seperti yang tetangga saya bilang, setiap kali dia menanam cabai, hasilnya setelah dia subur, akhirnya ujung-ujungnya nanti dia akan
pucuknya akan keriting seperti ini. Ini adalah hasil setelah saya pangkas pucuknya dan tunasnya jadinya seperti ini. Saya tidak tahu. Nah, seperti ini teman-teman, daunnya jadi menciut, jadi keriting seperti ini. Tapi ini tidak ada hamaknya teman-teman. Tuh, bersih, hijau daunnya, tapi bingung jadi seperti ini. Nah, di sini juga sama teman-teman. Ini setelah saya lakukan pemangkasan. Tapi semoga saja kedepannya nanti akan bisa lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah saya masih punya bibit. Alhamdulillah saya masih punya pohon cabai yang masih sehat seperti ini. Walaupun ada 1 dan 2 ini daunnya. Nah, seperti ini. Semoga saja ini tidak terjadi dan akan tetap sehat seperti ini sampai nanti dia bisa berbuah. Dan di sini teman-teman, saya berhasil untuk melakukan penyemaian benih paria dan gambas. Ini sudah ada 3 tempat. Dan yang satunya di sini teman-teman, yang sudah berhasil mengeluarkan tunas. Selebihnya belum. Ini di tempat-tempat gelas plastik mika seperti ini adalah benih jagung. Sepertinya belum ada mengeluarkan kecambah. Semoga saja kita berhasil. Dan ini tanaman semangka teman-teman, dari 1 bungkus benih yang saya beli, hanya 1 ini yang kita berhasil. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari mulai kita ke kebun untuk menanam 2 pohon pisang kepok, lanjut sampai saya menambahkan media tanah ke tanaman yang ada di kebun kecil kita di samping rumah, dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Oke, terima kasih atas support dan dukungan teman-teman selama ini. Tanpa kalian tidak akan channel YouTube saya bisa sampai sejauh ini. Oke, jika kalian suka dengan video-video yang telah kami tayangkan, share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman punya, agar lebih banyak lagi teman-teman kita untuk melakukan hal serupa, melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat lagi di sela-sela pandemi seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Nah, videonya boleh. Halo.